Shalom teman-teman, jadi Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita supaya kita tidak lupa mengenai apa yang disampaikan oleh 3 orang ustadz mengenai alasan banyak orang muslim murtad. Kita langsung saja mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Langsung saja kita simak video berikut ini. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempo hari 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita. Lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan. Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat. Pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi, dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu. Walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan, dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak terasa. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Saga Salatiga. Kenapa?
Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir semua pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku, saya tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan, tinggal 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau ada bisa masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Tuhan, dijamin pasti mas. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah. Oke teman-teman, demikianlah cuplikan video dari beberapa ustadz yang sudah kita dengarkan ya. Jadi itu adalah hasil yang mereka lihat, mungkin berdasarkan pengamatan penelitian mereka melihat kenapa banyak orang Muslim yang murtad dan mengikut Kristus ya. Saya tidak heran sih, sebetulnya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus ya, yang menggerakkan setiap hati sanubari dari setiap orang sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menunjukkan kepada Anda mengenai ayat yang paling penting di dalam Amanat Agung. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus supaya semua orang percaya itu pergi memberitakan Injil, pergi memberitakan Kristus supaya orang diselamatkan. Intinya adalah orang Kristen merindukan supaya banyak orang yang tidak pernah mendengar Injil pada akhirnya mendengar Injil. Kita ingin memberitahukan, menawarkan supaya mereka diselamatkan. Kita mengasihi orang-orang yang belum percaya, supaya mereka juga hatinya dibukakan oleh Roh Kudus, sehingga mereka juga boleh bersama dengan kita beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Persoalan seperti yang dikatakan oleh Ustadz di akhir tadi, apakah orang Kristen cukup beribadah 1 minggu 1 kali? Tidak ya. Orang Kristen beribadah 1 minggu 1 kali itu adalah ibadah rutinitas. Tapi secara personal, sebagai pribadi, beribadah itu seharusnya setiap hari. Dan ingat baik-baik, ketika kita melakukan kegiatan secara spiritual, itu adalah buah dari iman kita. Kita sudah percaya kepada Kristus, dan bukti karena kita sudah menjadi murid Kristus, maka kita beribadah. Dan itu tidak diperuntukkan untuk supaya kita diperhitungkan amalnya sehingga kita diselamatkan. Bukan. Karena kita sudah diselamatkan melalui iman, percaya kita kepada Kristus, maka kita menunjukkan sikap taat kita kepada Kristus dengan beribadah, hidup benar, mengasihi orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja. Jadi apa yang disampaikan oleh beberapa ustadz itu adalah fakta, karena memang kita percaya Allah yang pernah menciptakan dunia, Dia akan terus bekerja sampai seterusnya. Dan Dia akan menyertai mereka yang memberitakan kasih-Nya kepada dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.